Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 616-620. Bab 616. Pada saat ini, jejak keputusasaan muncul di mata Yang Tianming. Karena dalam hatinya dia tahu jika Wang Yufu benar-benar menjadi anggota tertinggi klub Emgren, maka dia tidak punya cara untuk menggunakan peran ayahnya untuk berurusan dengan keluarga Wang. Sebaliknya, keluarga Wang dapat menggunakan statusnya sebagai anggota tertinggi untuk menekan keluarga yang mereka. Alhasil, identitas keduanya mengalami perubahan yang mengejutkan. Yang Tianming tidak pernah membayangkan Wang Yufu bisa mendapatkan kartu keanggotaan tertinggi klub Emgren. Memikirkan hal ini, Yang Tianming mau tidak mau menoleh untuk melihat Fendi Zanders. Dia merasa semua ini dimulai dari kemunculan Fendi Zanders. Mungkinkah Fendi Zanders ada hubungannya dengan orang-orang di klub Emgren? Pikiran seperti itu tiba-tiba terlintas di benak Yang Tianming, tetapi dia segera mengabaikannya. Karena dia merasa Fendi Zanders masih sangat muda, bagaimana dia bisa memiliki energi yang begitu besar untuk membuat semua orang di klub Emgren mendengarkannya? Anda harus tahu bahwa Emgren Club adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Jika Fendi Zanders benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, maka dia seharusnya sudah mengambil tindakan terhadap keluarga yang sejak lama. Untuk sesaat, seluruh villa terdiam. Mata semua orang membelalak, melihat posisi Wu Jiandong dengan bodoh. Tuan Wang, Anda dapat menerima kartu anggota ini. Saat ini, Wu Jiandong tiba-tiba berbicara kepada Wang Yufu. Wang Yufu tertegun sejenak, lalu menoleh ke Wang Yaxuan dan berkata, Yaxuan, cepat cubit aku. Wang Yaxuan mau tidak mau tertegun sejenak ketika mendengar kalimat ini, dan bertanya dengan ekspresi bingung, kakek, kenapa aku mencubitmu? Jangan bicara omong kosong, sudah kubilang cubit, cubit. Teriak Wang Yufu penuh semangat. Wang Yaxuan ragu-ragu sejenak, lalu berjalan tepat di depan Wang Yufu, dan mencubit Wang Yufu dengan ringan. Kenapa kamu tidak merasakannya? Berusahalah lebih keras. Wang Yufu berteriak dengan suara rendah. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Wang Yaxuan. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi sekarang, dia masih mencubit Wang Yufu dengan keras. Setelah Wang Yufu merasakan sakitnya, dia yakin apa yang terjadi sekarang adalah nyata, dan dia tidak sedang bermimpi. Aku tidak sedang bermimpi. Wang Yufu berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat, lalu buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil kartu keanggotaan klub Emgren. Setelah menerima kartu anggota, Wang Yufu melihat kartu anggota dengan sangat serius, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Saat ini, dia sama sekali tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Ia tidak menyangka akan benar-benar mendapatkan kartu anggota impian tersebut. Ekspresi wajah Wu Jiandong sangat tenang. Bagaimanapun, dia telah melihat situasi seperti itu berkali-kali. Selama orang biasa bisa menjadi anggota Emgren Club. Saya sudah sangat bersemangat, lagi pula Emgren Club sangat berpengaruh, dan impian tertinggi banyak bos dalam hidup ini adalah menjadi anggota Emgren Club. Dan Wang Yufu melamar berkali-kali di awal, tetapi tidak pernah berlalu. Sekarang setelah dia meninggal secara tiba-tiba, dia masih langsung mendapatkan kartu keanggotaan tingkat tertinggi dari Emgren Club. Dia pasti tidak akan bisa menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Wang Yufu dengan lembut membelai kartu keanggotaan emas, menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada Wu Jiandong dengan penuh semangat, Bos Wu, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kamu pantas mendapatkannya, jangan bilang terima kasih. Jawab Wu Jiandong ringan. Dan Wang Yufu bukanlah orang bodoh, dia masih mengetahui kekuatannya sendiri dengan sangat baik. Dia tahu bahwa menjadi anggota perunggu klub Dorset sudah merupakan hal yang hebat, tetapi saat ini dia benar-benar menjadi anggota tertinggi klub Dorset, pasti ada seseorang yang membantunya di belakang layar, jika tidak, dia pasti tidak akan memenuhi syarat untuk itu. Menjadi anggota tertinggi. Jadi Wang Yufu ragu-ragu sejenak, dan bertanya kepada Wu Jiandong dengan lembut, Bos Wu, ada sesuatu yang tidak dapat saya pahami. Ada apa? Wu Jiandong berkata langsung. Sebenarnya aku masih mengetahui kekuatanku sendiri dengan sangat baik. Menurutku luar biasa bisa menjadi anggota perunggu klub Emgren, tapi aku tidak mengerti kenapa aku tiba-tiba bisa menjadi anggota tertinggi. Wu Jiandong tersenyum, lalu melanjutkan, kamu bisa menjadi anggota tertinggi karena bantuan orang-orang yang mulia. Bantu saya, Tuan. Wang Yufu tercengang saat mendengar kalimat ini. Meskipun Wang Yufu memiliki banyak teman, karena keluarga Wang menjadi sasaran keluarga yang selama periode ini, orang-orang ini juga menghormati Wang Yufu dari kejauhan. Belum lagi membantu Wang Yufu menjadi anggota tertinggi klub di Hao, bahkan jika dia ingin mencari seseorang untuk meminjam uang, Wang Yufu tidak dapat menemukannya. Dan ada hal yang lebih penting lagi, yaitu orang yang bisa membuat Wang Yufu tiba-tiba menjadi anggota tertinggi, artinya kekuatan orang tersebut pasti sangat menakutkan. Wang Yufu benar-benar tidak tahu kapan dia bertemu dengan orang yang begitu mulia. Apakah ini orang mulia Fendi Zanders? Wang Yufu buru-buru menoleh untuk melihat Fendi Zanders. Dia merasa jika Fendi Zanders membantu secara diam-diam, maka semua ini bisa dijelaskan dengan jelas.
Namun Wang Yufu merasa jika Fendi Zanders benar-benar membantu, maka Wu Jiandong dan Fendi Zanders seharusnya saling mengenal, bukan? Namun melihat situasi saat ini, Fendi Zanders dan Wu Jiandong sepertinya tidak saling mengenal, yang membuat Wang Yufu semakin penasaran siapa pria bangsawan ini. Bos Wu, saya tidak tahu siapa orang mulia yang Anda bicarakan. Wang Yufu bertanya pada Wu Jiandong dengan lembut. Setelah Wu Jiandong mendengar kalimat ini, dia tanpa sadar menatap Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ke arah Wu Jiandong, memberi isyarat kepada Wu Jiandong untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Dia tidak ingin Wang Yufu, Wang Yaxuan dan orang lain tahu terlalu banyak tentang dirinya. Siapa orang mulia ini? Aku belum bisa memberitahumu, kamu akan tahu nanti, kamu hanya perlu ingat bahwa seseorang akan membantumu, jawab Wu Jiandong dengan tenang. Begitu. Melihat Wu Jiandong tidak ingin mengatakan apapun, Wang Yufu tentu saja tidak berani terus bertanya, dan mengangguk dengan cepat. Tuan Wang, masih ada yang harus saya lakukan di sana, jadi mari kita ambil langkah dulu, Anda bisa melakukan pekerjaan Anda. Wu Jiandong takut jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan tergelincir dan membuat Fendi Zanders tidak bahagia. Jika dia benar-benar menyinggung Fendi Zanders karena ini, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya, jadi setelah mengatakan ini, Wu Jiandong berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi Wang Yufu sangat ingin mempertahankan Wu Jiandong saat ini, jadi dia mengundang Wu Jiandong untuk makan. Bagaimanapun, bisa berkenalan dengan pria sebesar Wu Jiandong sangat bermanfaat bagi keluarga Wang mereka. Tetapi setelah Wang Yufu melihat Wu Jiandong bersikeras untuk pergi, dia tidak terus membujuknya untuk tetap tinggal. Dia tahu di dalam hatinya bahwa orang-orang seperti Wu Jiandong selalu mengatakan apa yang mereka katakan, dan jika mereka mengatakan akan pergi, mereka pasti tidak akan tinggal untuk makan malam. Bab 617. Melihat pemandangan ini, Yang Tianming tercengang, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Fendi Zanders menatap Yang Tianming, dan berkata kepada Yang Tianming tanpa ekspresi, Tuan Muda Yang, saya mendengar bahwa Anda tampaknya adalah anggota klub Dihao, jadi Anda memiliki keberanian untuk berurusan dengan keluarga Wang, bukan? Kakek Wang juga anggota klub Dihao sekarang, sepertinya keluarga Yangmu tidak bisa terus berurusan dengan keluarga Wang, kan? Mendengar kata-kata ini, Yang Tianming menatap Fendi Zanders dengan sedikit keraguan. Dan Wu Jiandong, yang hendak meninggalkan villa, tiba-tiba menoleh untuk melihat Yang Tianming setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Wu Jiandong bahkan tidak mengetahui bahwa masih ada konflik antara Yang Tianming dan Fendi Zanders. Jika Yang Tianming hanya memiliki konflik dengan keluarga Wang, maka Wu Jiandong tidak akan terlalu peduli, lagi pula dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Tetapi jika ada konflik antara Fendi Zanders dan Yang Tianming, segalanya akan berbeda. Yang Tianming menghampiri Fendi Zanders dengan wajah tegas, lalu berteriak kepada Fendi Zanders dengan nada galak, kamu benar, sekarang Wang Yufu juga anggota klub Dihao, dan levelnya lebih tinggi dariku, jadi wajar saja saya tidak. Cara menghadapi keluarga Wang. Tapi jangan lupa, Wang Yufu adalah anggota M Grand Club, tapi Anda bukan. Saya tidak bisa berurusan dengan keluarga Wang, tapi saya punya banyak cara untuk berurusan dengan Anda. Jika aku ingin membunuh sampah sepertimu, itu akan lebih sulit. Lebih mudah lagi membunuh seekor semut. Apakah kamu yakin? Mendengar kata-kata Yang Tianming, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum. Kita sekarat, mengapa kamu masih berpura-pura tenang bersamaku di sini? Yang Tianming berkata kepada Fendi Zanders dengan suara dingin. Setelah Wu Jiandong mendengar kata-kata Yang Tianming, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan kemudian dia berjalan tepat di depan Yang Tianming. Bos Wu, mengapa kamu kembali? Setelah Yang Tianming melihat Wu Jiandong, dia tertegun sejenak, dan bertanya dengan ekspresi bingung, apa yang kamu katakan? Wu Jiandong bertanya pada Yang Tianming tanpa ekspresi. Aku. Melihat ekspresi marah di wajah Wu Jiandong, Yang Tianming tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, sedikit kegugupan muncul di matanya. Karena dia tidak mengerti mengapa Wu Jiandong kembali tiba-tiba, dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Wu Jiandong. Yang Tianming, apakah Anda tahu aturan klub M Grand kami? Tidakkah ada yang menyuruh Anda untuk tidak menggunakan sumber daya klub M Grand untuk berurusan dengan orang luar ketika Anda bergabung dengan klub? Wu Jiandong mendengus tanpa ekspresi. Meskipun M Grand Club memiliki aturan seperti itu, tidak ada yang menganggapnya serius. Yang Tianming merasa Wu Jiandong menyalahkannya atas masalah ini saat ini, itu pasti karena dia mengatakan sesuatu yang salah sekarang. Jadi dia buru-buru berkata dengan nada menyanjung, Bos Wu, jangan salah paham, saya baru saja bercanda dengan anak ini, saya tidak bermaksud apapun sama sekali. Anda tidak punya arti lain. Wu Jiandong memandang Yang Tianming dan mencibir. Dan ketika Yang Tianming melihat senyuman di wajah Wu Jiandong, ekspresi wajahnya tampak semakin ketakutan. Dia tergagap dan berkata, Bos Wu, saya benar-benar tidak bermaksud menggunakan sumber daya di tangan saya untuk menghadapinya. Yang Tianming, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu tentang hal-hal buruk yang kamu lakukan.
Ketika Wang Yufu melamar untuk bergabung dengan klub Emgren kami, kamulah yang menggunakan koneksimu untuk mencegah Wang Yufu bergabung dengan klub Emgren kami. Demi ayahmu, aku tidak ingin terlalu peduli tentang banyak hal denganmu, tapi aku tidak menyangka kamu begitu cuek dan siap menggunakan hubunganmu untuk berurusan dengan orang lain, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata Wu Jiandong dengan wajah kosong. Bos Wu, apa maksudmu dengan kalimat ini? Yang Tianming bertanya dengan suara rendah. Maksudku sangat sederhana. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan ayahmu telah dikeluarkan dari klub, dan kamu tidak akan diizinkan bergabung dengan klub Emgren seumur hidupmu. Wu Jiandong berkata dengan nada yang sangat serius. Setelah mendengar kata-kata Wu Jiandong, Yang Tianming membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya. Bos Wu, apakah kamu bercanda? Yang Tianming bertanya pada Wu Jiandong dengan ekspresi sangat bersemangat. Wu Jiandong tersenyum menghina, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Yang Tianming, apakah menurutmu aku akan bercanda denganmu seperti ini? Awalnya aku berencana memberimu kesempatan sebelumnya, tetapi karena kamu begitu bodoh, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saya sudah akan memberitahu semua anggota klub Emgren tentang masalah ini, dan ini bisa dianggap sebagai peringatan bagi yang lain. Setelah mengatakan ini, Wu Jiandong berbalik dan bersiap untuk pergi. Saat ini, Yang Tianming akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Jika Yang Tianming dan ayahnya dikeluarkan dari klub Dihao, dampaknya terhadap keluarga yang mereka akan sangat mengerikan. Lagi pula, begitu mereka dikeluarkan dari klub, itu sama saja dengan menyinggung klub Emgren, dan anggota klub Emgren itu pasti tidak akan terus bekerja sama dengan mereka. Dan jika Wu Jiandong memberitahu semua orang tentang masalah ini, pengaruhnya akan sangat menakutkan, dan kemungkinan besar keluarga yang mereka akan berubah dari salah satu keluarga besar terbaik di kota Beihai menjadi keluarga kecil yang kurang dikenal, dan bahkan keluarga mereka. Keluarga akan hancur. Yang Tianming tidak pernah membayangkan bahwa hanya karena kata-katanya yang marah, dia akan menimbulkan masalah besar. Dia buru-buru berlutut di tanah, memeluk erat paha Wu Jiandong, dan berteriak dengan penuh semangat, Bos Wu, saya tahu saya salah, saya mohon Anda memberi saya satu kesempatan lagi, saya benar-benar sudah tahu saya salah, jangan berani-berani. Jangan batalkan keanggotaanku dengan ayahku. Wang Yaxuan, Wang Yufu dan yang lainnya memandang Yang Tianming yang sedang berlutut di tanah, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Yang Tianming, yang begitu sombong sebelumnya, akan berlutut di kaki Wu Jiandong dalam keadaan malu. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, sebaiknya kamu pergi. Wu Jiandong berkata kepada Yang Tianming tanpa ekspresi. Bos Wu, apakah kamu benar-benar pergi melakukan ini dengan sangat buruk? Jika kamu marah, kamu dapat membatalkan keanggotaan saya sendiri, tetapi saya mohon, tolong jangan batalkan keanggotaan ayah saya. Yang Tianming berteriak keras. Hehe, kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa aku harus mendengarkan perintahmu? Wu Jiandong mendengus dingin, lalu melanjutkan, aku sedang tidak mood untuk berbicara omong kosong denganmu sekarang. Jika tidak lepaskan, aku akan menyeret keluargamu yang ke dalam daftar hitam klub Emgren kita. Pada saat itu, mungkin akan lebih sulit daripada membatalkan keanggotaan kalian berdua. Bab 618. Setelah Yang Tianming mendengar kata-kata Wu Jiandong, dia langsung tercengang. Dia segera melepaskan tangannya, dan kemudian melihat Wu Jiandong berjalan menuju luar villa. Setelah beberapa saat, Wu Jiandong menghilang dari pandangan semua orang. Yang Tianming berlutut di tanah dengan bodohnya, matanya kosong dan tak bernyawa. Dia tidak pernah menyangka kejadian hari ini akan menjadi seperti ini. Wang Yufu menjadi anggota tertinggi klub Dihao, tetapi dia dan ayahnya dikeluarkan dari klub Dihao. Yang Tianming benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, hubungan antara keluarga Yang dan anggota Emgren Club masih sangat baik, dan kontribusi keluarga Yang terhadap Emgren Club juga sangat besar. Sungguh tidak masuk akal untuk dicabut keanggotaannya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan saat ini. Tetapi Yang Tianming mungkin tidak membayangkan bahwa bos di belakang klub Emgren sedang berdiri di depan mereka saat ini, dan semua ini hanya karena dia menyinggung Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Yang Tianming yang berlutut di tanah tanpa ekspresi, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Faktanya, Fendi Zanders tidak pernah berpikir untuk melakukan hal seburuk itu, dia pikir itu akan cukup untuk menakuti Yang Tianming dengan santai. Tapi Wu Jiandong sangat kejam. Hanya saja Fendi Zanders menganggap itu baik untuk dilakukan, sehingga Yang Tianming tidak akan pernah berani mengganggu Wang Yaxuan lagi, dan tidak akan menyusahkan dirinya sendiri lagi. Wang Yaxuan melirik Yang Tianming dengan ekspresi menghina, lalu menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan di depan Yang Tianming, dan berkata dengan nada bangga, Yang Tianming, tidakkah kamu ingin menikah denganku? Apakah kamu tidak mau menikah denganku? Berurusan dengan keluarga Wang kita. Sekarang mari kita lihat bagaimana rencanamu menghadapi keluarga Wang. Saat ini, Wang Yaxuan berbicara dengan percaya diri. Bagaimanapun, Yang Tianming adalah anggota klub Dihao sebelumnya, dan keluarga Wang mereka bukanlah siapa-siapa. Namun kini, identitas kedua keluarga tersebut mengalami pembalikan yang mengejutkan.
Wang Yufu tiba-tiba menjadi anggota tertinggi klub Dihao, sedangkan Yang Tianming menjadi orang biasa, jadi Wang Yaxuan tidak perlu lagi khawatir tentang balas dendam Yang Tianming. Setelah Yang Tianming mendengar kata-kata Wang Yaxuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Wang Yaxuan. Kini dia akhirnya mengerti apa artinya kehilangan istri dan pasukannya. Bukan saja dia tidak merebut kembali Wang Yaxuan dari tangan Fendi Zanders hari ini, tapi dia juga kehilangan keanggotaannya. Sekarang ususnya akan menyesal, jika Yang Tianming diberi kesempatan lagi untuk memilih, maka dia tidak akan menyinggung orang-orang seperti keluarga Wang dengan mengatakan apapun. Wang Yufu juga berjalan ke arah Yang Tianming dengan langkahnya, dan berkata tanpa ekspresi, Tuan Muda Yang, kamu harus segera bangun, jangan berlutut di sini, dan miliki ingatan yang lebih baik di masa depan, anak muda, jangan terlalu sombong. Bahkan Wang Yufu sekarang memiliki keberanian untuk memberi pelajaran pada Yang Tianming. Sikap Wang Yufu berbicara dengan Yang Tianming telah berubah drastis dari sikap sebelumnya. Yang Tianming tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Wang Yufu, dan membuka mulutnya untuk membantah. Namun tiba-tiba terpikir olehnya bahwa dia bukan lagi anggota klub Dihao, begitu pula ayahnya. Wang Yufu adalah anggota tertinggi klub Dihao, jika Wang Yufu ingin berurusan dengan keluarga yang mereka, maka keluarga yang mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi dia tahu bahwa dia tidak dapat menyinggung Wang Yufu sekarang. Kakek Wang, saya melakukan banyak hal sebelumnya, saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan untuk memaafkan saya. Yang Tianming mengertakkan gigi dan berkata kepada Wang Yufu dengan suara rendah. Ketika Wang Yufu mendengar kata-kata Yang Tianming, dia tersenyum dengan sangat menghina, dan kemudian berkata dengan nada dingin, Wang Yufu, saya berbeda dari keluarga yang Anda. Saya tidak seburuk Anda. Selama keluarga yang Anda tidak datang jika Anda menyusahkan keluarga Wang kami tidak akan berurusan dengan keluarga yang Anda. Meskipun Wang Yufu mengatakan demikian, sebenarnya Wang Yufu sudah membuat rencana untuk berurusan dengan keluarga Yang. Lagi pula, jika keluarga Wang ingin berurusan dengan keluarga yang sekarang, itu masih merupakan masalah yang sangat sederhana. Dia memiliki kualifikasi ini di tangannya, dan dia tidak punya alasan untuk tidak menggunakannya. Setelah Yang Tianming mendengar kata-kata Wang Yufu, dia dengan bodohnya berpikir bahwa Wang Yufu benar-benar tidak berencana berurusan dengan keluarga Yang. Jadi dia buru-buru berteriak, terima kasih, kakek Wang, terima kasih, kakek Wang. Oke, sebaiknya kamu keluar, jangan mengganggu Yaxuan lagi, kami tidak menyambutmu di keluarga Wang. Titik petik 2. Dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah Yang Tianming mendengar kalimat ini, dia tiba-tiba menatap Wang Yufu, lalu mengertakkan gigi dan berkata, kakek Wang, ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Wang Yufu terkejut sesaat ketika dia mendengar kalimat ini, dan kemudian bertanya dengan ekspresi bingung, ada apa? Kakek Wang, aku sangat menyukai Yaxuan, dan aku sangat ingin menikah dengan Yaxuan, kuharap aku bisa terus mengejar Yaxuan, Yang Tianming berkata dengan suara rendah. Ketika Wang Yufu mendengar ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Tapi dia tidak langsung menjawab kata-kata Yang Tianming, tapi berkata dengan ringan, ini masalah antara kalian anak muda. Jika Yaxuan tidak keberatan, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Faktanya, siapapun dengan mata yang tajam tahu bahwa Yang Tianming sama sekali tidak tulus terhadap Wang Yaxuan, dia pasti punya tujuan lain untuk mengatakan itu. Setelah Wang Yaxuan mendengar kalimat ini, dia berjalan tepat di depan Yang Tianming, lalu menatap Yang Tianming dengan mata berair besar dan berteriak, Yang Tianming, saya tahu mengapa kamu begitu tidak tahu malu, saya sudah berapa kali saya memberitahu kamu bahwa aku sama sekali tidak menyukaimu, aku tidak akan pernah menikahimu seumur hidupku, dan aku tidak ingin melihat wajahmu lagi, apakah kamu mengerti maksudku? Yaxuan, aku sangat menyukaimu, aku mohon, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Yang Tianming berkata kepada Wang Yaxuan dengan nada yang sangat tulus. Faktanya, Yang Tianming juga memiliki rencananya sendiri, dia tidak harus mendapatkan Wang Yaxuan. Dia hanya merasa bahwa semua hal hari ini disebabkan oleh Fendi Zanders, dan dia tidak ingin membiarkan Fendi Zanders pergi begitu saja. Namun dia juga khawatir Fendi Zanders adalah pacar Wang Yaxuan. Jika dia sendiri yang menangani Fendi Zanders, keluarga Wang mungkin akan ikut campur dalam masalah ini. Jadi apa yang dia katakan sekarang hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencari alasan yang masuk akal untuk berurusan dengan Fendi Zanders. Pada saat ini, Yang Tianming mungkin tidak tahu bahwa Fendi Zanders adalah orang yang benar-benar tidak mampu dia sakiti. Dia mengira Fendi Zanders hanyalah generasi kedua kaya biasa, dan dia merasa meskipun dia tidak bisa berurusan dengan keluarga Wang, sangat mudah untuk berurusan dengan Fendi Zanders. Bab 619. Tapi Yang Tianming mungkin tidak pernah membayangkan bahwa alasan mengapa keluarga Wang bisa bergabung dengan klub Dihao adalah karena panggilan telepon Fendi Zanders. Dia akan berurusan dengan Fendi Zanders sekarang, yang pada dasarnya tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Aku tidak peduli kamu benar-benar menyukaiku atau tidak, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi, apa kamu tidak mengerti perkataan orang?
Wang Yaxuan mengerutkan kening, dan berteriak pada Yang Tianming dengan nada yang sangat acuh tak acuh. Tetapi Yang Tianming tidak melanjutkan berbicara dengan Wang Yaxuan, tetapi menatap Fendi Zanders, mengertakkan gigi dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Fendi Zanders, jika kamu masih laki-laki, ayo bersaing secara sehat, apa yang kamu lakukan? Memikirkan. Bagaimana? Mendengar kata-kata Yang Tianming, Fendi Zanders tersenyum tak berdaya. Setelah Yang Tianming melihat senyuman di wajah Fendi Zanders, dia berkata dengan nada menghina, kamu takut, bukan? Apa yang harus aku takuti? Menurutku alasanmu agak kikuk. Jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa membalas dendam padaku. Tidak perlu menyisihkan lingkaran sebesar itu. Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum. Setelah Yang Tianming mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung tercengang. Karena kamu sangat ingin membalas dendam padaku, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Kamu bisa bersaing secara adil denganku jika kamu mau, dan kamu bisa berurusan denganku jika kamu mau. Aku tidak akan membiarkan keluarga Wang bantu aku. Fendi Zanders sama sekali tidak menganggap serius Yang Tianming, jadi dia berkata dengan ekspresi yang sangat menghina. Oke, ayo buat kesepakatan. Melihat Fendi Zanders setuju dengan gembira, Yang Tianming mengangguk dengan cepat dan berkata. Ketika Wang Yaxuan melihat bahwa Fendi Zanders benar-benar menyetujui permintaan Yang Tianming, dia bergegas menemui Fendi Zanders dan membuka mulut untuk berbicara dengan Fendi Zanders. Tetapi sebelum Wang Yaxuan dapat mengatakan apapun, Fendi Zanders menoleh dan memandang Wang Yaxuan dengan ringan, dan berkata dengan nada santai, jangan khawatir, dia tidak dapat melakukan apapun padaku. Setelah Yang Tianming mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya menjadi lebih marah. Dia menoleh untuk melihat Wang Yufu, dan berkata dengan suara rendah, kakek Wang, kamu seharusnya mendengar apa yang dikatakan anak ini sekarang, kan? Saya harap keluarga Wang Anda tidak ikut campur dalam masalah antara saya dan Fendi Zanders di masa depan. Wang Yufu ragu-ragu sejenak, lalu menoleh ke arah Fendi Zanders. Fendi Zanders mengangguk ringan, memberi isyarat kepada Wang Yufu untuk tidak mempedulikan masalah ini. Setelah Wang Yufu melihat Fendi Zanders mengangguk, dia buru-buru berkata sambil tersenyum, ya, ini adalah masalah antara kalian anak muda, dan tentu saja saya tidak akan ikut campur. Baik. Melihat Wang Yufu menyetujui permintaannya, Yang Tianming merasa sangat lega. Dia berdiri perlahan, lalu menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berkata, nak, aku tahu kamu berasal dari Jiangcheng, dan aku juga tahu namamu, tunggu saja aku, cepat atau lambat aku akan membuatmu menyesal. Fendi Zanders memandang Yang Tianming dengan jijik, dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang seperti Yang Tianming. Jika Yang Tianming benar-benar membuat kesal Fendi Zanders dapat menghancurkan keluarga yang mereka hanya dengan satu panggilan telepon. Jadi Fendi Zanders tentu saja tidak perlu khawatir. Kakek Wang, ini sudah larut, jadi aku tidak akan mengganggumu. Dengan hal besar yang terjadi hari ini, Yang Tianming secara alami tidak memiliki mood untuk tinggal di sini lagi. Dia melemparkan kalimat ini ke Wang Yufu tanpa ekspresi, lalu berbalik dan berjalan menuju luar villa. Setelah beberapa saat, Yang Tianming menghilang ke dalam villa. Dan Wang Yufu berjalan di depan Fendi Zanders dengan langkahnya. Dia berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Fendi Zanders, jika Yang Tianming ini berani merepotkanmu di masa depan, kamu dapat meneleponku kapan saja, dan aku akan menggunakan hubungan keluarga Wang kita di klub Emgren untuk membantumu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wang Yufu, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, Wang Yufu ini benar-benar bertindak di luar, baru saja dia berjanji kepada Yang Tianming untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka berdua, tetapi sekarang dia benar-benar memberitahu Fendi Zanders bahwa dia akan melakukannya. Tolong dia. Jika Yang Tianming mendengar apa yang dikatakan Wang Yufu, dia mungkin akan langsung muntah darah karena marah. Jangan khawatir, Yang Tianming ini tidak berani melakukan apapun padaku. Fendi Zanders menjawab dengan acuh tak acuh, lalu menoleh untuk melihat ke arah Wang Yaxuan, dan berkata dengan lembut, sekarang saya telah mengirimkan uang ke keluarga Wang Anda, bukankah Anda juga harus memenuhi janji Anda? Awalnya, Fendi Zanders mengira hal-hal seperti transfer saham bisa dilakukan kapan saja, jadi tidak perlu terlalu cemas. Namun kini setelah Anda kembali, mari kita selesaikan semuanya bersama-sama untuk menghindari masalah di masa mendatang. Fendi Zanders telah memberikan bantuan besar kepada keluarga Wang kali ini, tetapi Fendi Zanders tidak akan memberikan uang itu kepada keluarga Wang secara cuma-cuma. Memenuhi janjinya. Setelah Wang Yufu mendengar kata-kata ini, sedikit keraguan muncul di matanya. Namun segera, dia ingat bahwa dia telah berjanji kepada Fendi Zanders bahwa selama Fendi Zanders membantu mereka mengatasi kesulitan ini, dia akan memberi Fendi Zanders 50% saham grup Wang. Jika itu adalah mantan Wang Yufu, dia pasti tidak akan ragu dan langsung setuju untuk menandatangani kontrak dengan Fendi Zanders. Bagaimanapun, perusahaan keluarga Wang mereka berada di ambang kebangkrutan pada saat itu, dan bahkan seluruh perusahaan mungkin tidak bernilai 500 juta. Tapi sekarang berbeda.
Wang Yufu telah menjadi anggota tertinggi klub Emgren, jadi nilai grup Wang mereka pasti akan meningkat. Di masa depan, mungkin bisa mencapai miliaran atau bahkan puluhan miliar. Hal ini sangat mungkin terjadi. Hal-hal. Jika Fendi Zanders menggunakan 500 juta untuk membeli 50% saham Wang Group, kesepakatan ini pasti akan sangat tidak ekonomis bagi Wang Yufu. Tetapi setelah Wang Yaxuan melihat bahwa Wang Yufu tampak ragu-ragu, dia buru-buru berjalan ke depan Wang Yufu, dan berkata kepada Wang Yufu dengan suara rendah, "Kakek, apakah kamu berencana untuk menarik kembali kata-katamu?" Wang Yufu tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fendi Zanders. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa hal-hal hari ini pasti tidak sesederhana yang dia bayangkan. Fendi Zanders mampu mengambil uang tunai 500 juta sesuka hati, dan dia menjadi anggota tertinggi klub Emgren tanpa alasan. Dia merasa hal ini mungkin ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Jadi dia tidak berani menarik kembali kata-katanya. Dia khawatir bagaimana jika Fendi Zanders mengizinkannya bergabung dengan klub Emgren. Itu berarti Fendi Zanders adalah orang yang mulia itu, dan bertobat pada saat ini jelas menyinggung perasaan orang yang mulia ini. Wang Yufu buru-buru melambaikan tangannya ke arah Wang Yaxuan, lalu berkata sambil tersenyum, "Yaxuan, apa yang kamu bicarakan? Karena aku telah berjanji pada Fendi Zanders, aku pasti tidak akan mengingkari janjiku. Jangan khawatir, aku akan melakukannya biarkan saja sekretaris menyiapkan kontrak, kita dapat menandatangani kontrak kapan saja." Setelah Wang Yaxuan mendengar kata-kata Wang Yufu, dia merasa lega. Wang Yufu memandang Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, lalu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Bab 620. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wang Yufu, kekhawatirannya hilang. Baru saja Fendi Zanders telah membuat persiapan agar Wang Yufu menyesalinya. Begitu Wang Yufu bertobat, maka Fendi Zanders akan langsung membatalkan status Wang Yufu sebagai anggota tertinggi. Kemudian biarkan Fang Zihua mengakuisisi grup Wang, dan menyerahkan grup Wang kepada Wang Yaxuan untuk dikelola. Wang Yufu mungkin tidak pernah menyangka bahwa keputusan kecilnya barusan mengubah takdir hidupnya. Sekitar 10 menit kemudian, sekretaris Wang Yufu menyiapkan kontrak. Setelah Fendi Zanders mengambil alih kontrak dari Wang Yufu, dia melihatnya sekilas, dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia menyerahkan kontrak tersebut langsung kepada Wang Yaxuan. Lalu dia berkata kepada Wang Yaxuan dengan nada tenang, "Kamu bisa menandatanganinya sekarang." "Saya menandatangani ini." Setelah Wang Yaxuan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. "Benar, saya akan mentransfer 50% saham grup Wang kepada Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi pemegang saham terbesar grup Wang, dan saya akan membiarkan Anda mengelola bisnis grup Wang." Fendi Zanders membalas Wang Yaxuan dengan nada yang sangat tenang. Saat ini, Fendi Zanders memiliki 50% saham Wang Group, dan Wang Yufu hanya memiliki 25% saham Wang Group, dan sisanya dikuasai oleh anak-anak Wang Yufu yang lain. Jadi selama Wang Yaxuan menandatangani kontrak ini, maka Wang Yaxuan akan menjadi pemegang saham terbesar Wang Group. Mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wang Yaxuan memandang Fendi Zanders tidak percaya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan begitu murah hati dan mentransfer seluruh sahamnya kepadanya. Saat ini, selama Wang Yaxuan menandatangani kontrak, 50% saham grup Wang akan dialihkan atas namanya. Ini bukan kerugian bagi keluarga Wang. Bagaimanapun, saham ini telah dialihkan dari Wang Yufu ke Wang Yaxuan, dan kendali sebenarnya atas grup Wang masih berada di tangan keluarga Wang. "Fendi Zanders, apakah kamu yakin ingin aku menandatangani kontrak ini? Jika aku menandatanganinya, 50% sahamnya akan menjadi milikku. Jika aku tidak memberikannya kepadamu, kamu tidak punya tempat untuk bernalar." Wang Yaxuan berkata kepada Fendi Zanders dengan penuh semangat. "Tentu saja saya yakin, tapi saya meminta Anda untuk menandatangani kontrak, bukan untuk memberikan Anda saham ini, saya hanya menyerahkan sementara saham ini ke tangan Anda, saya harap Anda dapat membantu saya mengelola saham ini, tunggu saya kapan saya membutuhkan bagian ini, saya akan mendapatkannya kembali, tentu saja, saya pasti akan memberi Anda beberapa hadiah saat itu." Fendi Zanders memandang Wang Yaxuan dan menjelaskan. Apa yang dilakukan Fendi Zanders hanyalah persiapan untuk mencegah dirinya kehilangan hak untuk mewarisi warisan di kemudian hari, karena jika Fendi Zanders menandatangani kontrak ini sekarang, begitu Fendi Zanders kehilangan hak untuk mewarisi warisan tersebut, maka bagian tersebut juga akan hilang. Akan diambil kembali. Namun jika Wang Yaxuan menandatangani kontrak atau tidak, berarti saham tersebut tidak ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Saat itu, Fendi Zanders dapat sepenuhnya mengandalkan saham tersebut untuk bertahan hidup. Tetapi setelah Wang Yaxuan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Yufu, tidak tahu harus berbuat apa. Hasil ini sebenarnya merupakan hal yang baik bagi Wang Yufu, setelah semua saham tersebut ada di tangan Wang Yaxuan, mereka tetap berada di tangan keluarga Wang mereka.
Jika jatuh ke tangan Fendi Zanders, maka akan benar-benar jatuh ke tangan orang luar, jadi tanda tangan Wang Yaxuan pasti jauh lebih baik dari tanda tangan Fendi Zanders. Wang Yufu berkata dengan lembut kepada Wang Yaxuan, karena Fendi Zanders percaya padamu dan memintamu untuk menandatangani, maka kamu dapat menandatanganinya di sini. Wang Yaxuan melihat kontrak di depannya, ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengulurkan tangan ke mengambil penanya, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, jika saya menandatangani kontrak ini sekarang, maka saham ini akan menjadi milik saya. Di masa depan, bahkan jika Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda tidak akan memiliki kesempatan, Anda tahu. Aku tidak akan menyesalinya, aku percaya padamu. Fendi Zanders berkata kepada Wang Yaxuan dengan ekspresi yang sangat tenang. Wang Yaxuan mengangguk setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu langsung menuliskan namanya di kontrak. Fendi Zanders sangat percaya pada Wang Yaxuan, dia merasa Wang Yaxuan pasti tidak akan mengkhianatinya. Jika saya benar-benar menghadapi masalah di masa depan, saya dapat menggunakan saham Wang Yaxuan di keluarga Wang untuk menghabiskan sisa hidup saya, yang dapat dianggap sebagai meninggalkan jalan keluar bagi diri saya sendiri. Setelah menandatangani kontrak, Wang Yaxuan menyerahkan kontrak tersebut kepada Wang Yufu. Wang Yufu melihat kontrak itu dan menuliskan namanya tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, hasil ini tidak terlalu buruk bagi Wang Yufu. Pada saat ini, Fendi Zanders bangkit perlahan, dan kemudian berkata dengan tenang, karena kalian semua telah menandatangani kontrak, tidak ada yang lain untukku, aku akan pergi dulu, jika kamu menemui masalah, kamu dapat hubungi saya langsung. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berjalan langsung menuju bagian luar villa. Ketika Wang Yaxuan melihat Fendi Zanders hendak pergi, dia tampak sedikit enggan, dan buru-buru mengikuti Fendi Zanders keluar dari villa. Wang Yufu duduk dengan tenang di sofa, tidak tahu apa yang sedang terjadi di hatinya. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders dan Wang Yaxuan keluar dari villa. Wang Yaxuan menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan kemudian bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, apakah kamu ingin tinggal di kota Beihai beberapa hari lagi? Kebetulan aku bisa mengajakmu keluar untuk bersenang-senang. Titik petik 2. Jelas sekali, saat ini, Wang Yaxuan sedang berusaha mempertahankan Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Wang Yaxuan, dan kemudian berkata dengan ringan, tidak perlu, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di Jiangcheng, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan datang dan bermain denganmu. Baiklah. Wang Yaxuan mengangguk seolah merasa sedikit kecewa, lalu menyuruh Fendi Zanders keluar dari villa. Setelah meninggalkan villa, Fendi Zanders naik taksi bersama Long Chow dan langsung menuju ke stasiun penumpang. Tapi Wang Yaxuan kembali ke villa sendirian. Saat ini, Wang Yufu sedang duduk di sofa dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak hanya menyelesaikan masalah besar keluarga Yang, tetapi juga menjadikannya anggota tertinggi klub di Hao, yang merupakan kegembiraan bagi Wang Yufu. Tentu saja ada hal yang paling penting, yaitu Fendi Zanders tidak merampas saham Wang Group, melainkan memberikan semua saham tersebut kepada Wang Yaxuan, yang juga merupakan hal yang luar biasa bagi keluarga Wang. Setelah Wang Yufu melihat Wang Yaxuan kembali, dia segera bangkit dan berkata kepada Wang Yaxuan sambil tersenyum, Yaxuan, kamu dianggap membantu keluarga Wang kami memecahkan masalah besar kali ini.